selalu jalan bareng dengan saya di Dompu. Ya, Bapak dan Ibu kalau ingin assalamualaikum. menyapa juga boleh kok membuka Iya, mikrofonnya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Bima, dari Dompu juganya tentu ada yang dari Dompu dan Kota Bima. Izin saya menyapa sore ini kita di sini hadir untuk belajar bersama, sharing, saling sharing tentang pendekatan pembelajaran mendalam ini. Nah, tentunya saya sendiri di sini bukan mungkin ada lebih dari ibu gitu ya, Bapak Ibu yang hadir di sini. Namun kita di sini hanya berbagi apa yang saya sudah dapatkan, bisa sharing dengan Bapak Ibu, dan nanti juga mendapatkan tanggapan dan masukan dari Bapak Ibu demi perbaikan. Kita refleksikan tugas kita sebagai guru, apalagi dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Itu aja sapaan saya pertama. Sebagai Oke. pembukaan, Sip. Baik Bu Ida. Bu Ida ya, langsung ready ya. Nanti saya yang ya nambal. trade. Oke. Saya yang Ini saya dah. yang share screen-nya. Yang pertama mungkin Pak Bambang dulu, Oh, nanti saya dulu. saya di perencanaannya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, izin saya memaparkan sedikit ini sebagai bahan diskusi kita Bapak dan Ibu ya. Nah, dari apa yang kita bahas ini mungkin nanti akan muncul beberapa hal yang terkait dengan apa yang memang saat ini kita sedang sedang apa sedang boomingnya. Oke. Udah bisa dilihat ya Bapak Ibu ya? Ya, baik Bapak dan Ibu. Ini adalah topik yang kita bahas di sesi siang ini terkait dengan pembelajaran mendalam, khususnya yang berkenaan dengan tugas guru, di mana ada beberapa sebenarnya tugas utama guru, tapi kita membatasi pada bagaimana merencanakan sebuah pembelajaran dan mengimplementasikan pembelajaran tersebut. Nah, pada kegiatan kali ini Bapak dan Ibu sedikit kami sampaikan, mungkin ini sekedar gambaran sekilas aja Bapak dan Ibu ya. Apa sih itu PM? Jadi PM yang dimaksud adalah pembelajaran mendalam. Ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dulu Bapak dan Ibu. Izin, ini adalah amanat yang diberikan dari pusat bahwa kita tidak usah menyebutnya sebagai deep learning walaupun di beberapa literasi itu menyebutnya ini dengan istilah deep learning. Kenapa kita menyebutnya ini tidak menyebutnya dengan deep learning tapi lebih cenderung pada pembelajaran mendalam? Pertama, eh, ada baiknya kita harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita nggak perlu bangga dengan bahasa serapan dari asing, tapi lebih baik kita bangga dengan bahasa kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa disebut dengan pembelajaran mandiri? Sebenarnya studi literasinya, deep learning ini sangatlah kompleks. Dan deep learning ini kajian kajian akademisnya banyak dikaji di Australia. Begitu di Indonesia, PM ini pembelajaran mendalamnya adalah bagian kecil dari deep learning. Jadi bukan satu deep learning yang utuh. Kalau di sana deep learning itu adalah kurikulumnya. Kalau kita hanya pendekatannya saja. Makanya kita tidak menyebutnya sebagai deep learning, tetapi kita menyebutnya sebagai pembelajaran mendalam. Karena ini hanya bagian kecil dari deep learning itu saja. Yang selain itu, mengapa kita hanya tidak mengambilnya secara utuh dari deep learning itu? Karena tentu kultur dan karakteristik masyarakat kita dan lingkungan kita berbeda dengan apa yang ada di Australia. Yang kedua, Bapak dan Ibu, perlu kita sepakati dulu bahwa PM ini atau pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum baru. Kita masih menggunakan kerangka kurikulum nasional atau yang sering kita sebut dengan kurikulum merdeka. Hanya saja di kerangka kurikulum nasional itu diperdalam kaitan pemahaman-pemahamannya khususnya dalam pembelajaran dengan pembelajaran mendalam ini. Jadi PM ini atau pembelajaran mendalam ini itu adalah sebuah pendekatan, bukan bukan model, bukan metode, tapi hanya sebuah pendekatan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di pembelajaran mendalam ini yang menjadi dasar utamanya adalah kita mengubah kita harus sepakat dulu bahwa tidak ada yang statis, tidak ada yang abadi.
Kalau saya bahasakan, di dunia ini tidak ada yang abadi yaitu perubahan itu sendiri. Jadi perubahan itu kalau bagi saya justru abadi. Jadi artinya setiap saat perubahan itu selalu ada. Nah, untuk perubahan setiap saat itu harus ada, maka kita harus punya pemahaman yang sama terkait dengan pola pikir kita. Nah, pola pikir itu pola pikir yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tantangan perubahan zaman, kondisi dan lingkungan di mana anak didik kita itu tumbuh nantinya. Nah, karena itu yang jadi acuan, maka kita harus menyiasati pembelajaran kita untuk mengasah kemampuan berpikir anak yang terus bertumbuh. Tidak membuat anak terkekang dengan pola pikirnya yang sudah ada. Tidak membuat anak menyerah dengan situasi yang sudah ada. Karena situasi lingkungan yang selalu berkembang, maka kita asah terus pola pikir anak untuk terus berkembang. Nah, inilah yang menjadi dasar dari pembelajaran mendalam ini. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lihat apa saja sih yang ada di PM itu. Jadi kalau kita sebagai guru ini bukan hal yang baru Bapak dan Ibu. Di sebelum kurikulum Merdeka Bapak dan Ibu sudah diperkenalkan dengan K13. Di K13 itu Bapak dan Ibu ada beberapa hal yang Bapak dan Ibu mungkin bisa kita dapatkan di saat sekarang dengan pendekatan ini. Di PM itu Bapak dan Ibu sebelumnya di kurikulum K13 dulu Bapak dan Ibu pernah diperkenalkan dengan namanya penguatan pendidikan karakter PPK. Kemudian muncul lagi di kurikulum Merdeka kemarin dengan profil pelajar Pancasila. Pelajar Nah, itu Pancasila. semua nanti diperkuat dalam PM ini sebagai pendekatannya berbasis beberapa hal. Yang pertama di PM itu ada yang namanya dimensi profil lulusan. Apa itu dimensi profil lulusan? Jadi harapan atau target yang hendak ingin dicapai pada pada peserta didik terhadap karakter yang tumbuh setelah dia setelah dia mempelajari itu semua. Itu dimensi. Kalau kasarnya Bapak dan Ibu, dimensi ini adalah bentuk metamorfosis dari profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka kemarin. Ada beberapa yang ditambah, ada beberapa yang diubah, dan ada beberapa yang dikembangkan. Nah, dimensi profil lulusannya atau DPL ini Bapak dan Ibu ada 8. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kemudian kreativitas, kemudian kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Itu yang ada di lingkaran paling dalam yang warna putih. Nah, ini yang menjadi target lulusan dari setiap proses pembelajaran yang dilalui oleh anak didik kita, Bapak dan Ibu. Nah, nanti kita akan berdiskusi Bapak dan Ibu terkait dengan ini semua. Gimana sih merencanakan ini semua? Bagaimana sih mengimplementasinya di pembelajaran? Itu yang kita bahas. Nah, selain dimensi profil lulusan Bapak dan Ibu, di PM ini juga Bapak dan Ibu diperkenalkan dengan yang namanya prinsip pembelajaran. Di mana prinsip pembelajaran dalam PM ini itu dimulai dari berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Seperti apa berkesadaran, seperti apa bermakna, seperti apa menggembirakan, itu semua yang akan kita ulas, kita diskusikan, dan saya yakin ini Bapak dan Ibu bukan hal yang baru. Hanya saja terkadang kita pada saat membelajarkan siswa mengalir begitu saja tanpa memiliki satu acuan kerangka yang jelas, yang baku untuk kita jadikan referensi, rujukan bagi teman-teman kita teman-teman kita di kemudian hari. Nah, kemudian di samping PPL, kemudian ada prinsip pembelajaran, ada juga pengalaman belajar. Nah, salah satu hal yang menjadi titik tekan dari PM ini yaitu ada pengalaman belajar. Berbicara masalah pengalaman belajar, Bapak dan Ibu, kalau boleh saya mengangkat satu istilah Cina yang sudah diindonesiakan, filsafat Cina yang sudah diindonesiakan, itu ada filsafat Cina yang kalau diindonesiakan artinya lebih kurang seperti ini. Saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat, saya lakukan, saya paham. Jadi ini yang perlu kita lakukan penekanan terkait dengan pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar itu ada 3, mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.
memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingat di apa namanya strategi atau teknik dalam penyusunan soal, di level soal itu dulu kalau Bapak dan Ibu menulis soal, merakit soal, itu ada level 1, level 2, level 3. Nah, level 1 itu apa, level 2 apa, level 3 apa. Level 1 itu memahami. Jadi sama dengan pengalaman belajar ini. Level 2-nya itu apa? Menerapkan. Kalau di pengalaman belajar ini mengaplikasikan. Nah, level 3 kalau di apa namanya? Level soal 3 di penyusunan soal itu, penyusunan alat evaluasi itu pada tahap analisis ya. Lebih kurang seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka belajar. Kerangka pembelajarannya ada 4, yaitu mulai dari praktek pedagogis, kemudian lingkungan belajar, kemudian pemanfaatan digital dan kemitraan belajar. Nah, kalau kita rangkum dalam bentuk rumusannya, mungkin DPL, kemudian prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran ini dengan pola 8-3-3-4. Bapak dan Ibu, dari apa saja yang ada di PM ini, menjadi satu kewajiban Bapak dan Ibu harus tuangkan dalam perencanaan pembelajaran dan implementasi pembelajarannya. Artinya 8-3-3-4 ini harus muncul di setiap kegiatan belajarnya. Nah, ini menjadi penekanan Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu terkait dengan DPL tadi yang ada 8. Itu ada iman, takwa, kewargaan, nalar kritis, kreativitas, mandiri, kolaborasi, kesehatan, dan komunikasi. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ingat di apa namanya di profil pelajar Pancasila itu tidak ada kesehatannya, di sini Bapak Ibu muncul kesehatannya. Kemudian di profil pelajar Pancasila Bapak Ibu tidak ada kewargaan, di sini ada kewargaannya. Ini hal-hal yang muncul di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini gambaran sekilasnya Bapak dan Ibu. Jadi iman takwa itu mengamalkan nilai spiritual dalam kehidupan. Ingat, dalam kehidupan. Mengamalkan nilai spiritual dalam kehidupan. Bapak dan Ibu sebagai seorang Bapak dan Ibu posisinya saya yakin di sini ada yang sebagai guru, ada yang sebagai kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tentu implementasikan atau mengamalkannya dalam program sekolah. Tapi kalau sebagai guru itu implementasinya mengamalkannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalau teman-teman di guru SD, guru TK itu sebagai guru kelasnya. Tapi teman-teman di guru SMP, SMA, SMK, maka itu sesuai dengan mata pelajarannya. Artinya suatu bentuk kegiatan yang hadir di kegiatan belajar, bukan yang diprogramkan oleh sekolah kalau sebagai seorang guru. Misal, implementasinya, misalkan ketika tentang iman dan takwa. Setiap pagi melaksanakan sholat duha. Nah, itu bukan merupakan bagian dari Bapak dan Ibu sebagai seorang guru. Karena kegiatan sholat duha itu bukan programnya guru kelas, bukan programnya guru mata pelajaran, tetapi itu adalah program atau bentuk pengamalan yang menjadi bagian dari program sekolah. Nah, ini tentu menjadi tatanannya teman-teman yang berkapasitas sebagai kepala sekolah. Demikian juga tentang kewargaan, di situ cinta tanah air, kebudayaan, dan sebagainya. Ini semua harus muncul dalam kegiatan belajar. Itu Bapak dan Ibu ya, sekali lagi kegiatan belajar. Kalau kegiatan belajar berarti antara siswa dan guru. Guru menyampaikan materi ajar, berarti kaitkan dengan materi ajarnya. Nah, itu terkait dengan dimensi profil lulusan ini. Oke, itu mungkin Bapak dan Ibu terkait yang jadi gambaran sekilas saja. Jadi sekali lagi saya menekankan, saya memastikan Bapak dan Ibu bahwa setiap Bapak dan Ibu merencanakan DPL ini harus ada. DPL ada 8 bukan berarti kalau khusus DPL bukan berarti 8-8-nya muncul di satu kegiatan atau di satu perencanaan pembelajaran. Jadi dalam merencanakan pembelajaran 8-8 tidak mesti harus muncul Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau 8-8-nya muncul, khawatirnya kita sebagai guru malah tidak fokus pada penyampaian materi, lebih fokus pada karakter-karakter ini. Jadi
Setidak-tidaknya 8-8-nya ini muncul di satu semester, tetapi bukan berarti muncul di satu perencanaan pembelajaran. Itu Bapak Ibunya, jadi implementasinya Bapak Ibu bisa pilih, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung kemampuan kita dan situasi yang memungkinkan kita. Tapi jangan satu ya Bapak dan Ibu ya untuk memunculkan DPL-nya. Kalau satu terkesannya kita pelit sekali Bapak dan Ibu. Nah, itu mungkin terkait dengan DPL ini. Oke, Bu Ida gimana? Bu Ida mau Baik, lanjutkan untuk yang slide berikutnya? siap. Siap, terima kasih. Oke, saya serahkan ke Bu Ida sekarang Bu Ida. Iya, terima kasih Pak Bambang, Pak Ketua IGI Kota Bima. Saya ingin izin melanjutkan tentang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan itu. Artinya, dalam pembelajaran mendalam ini, pendekatan pembelajaran mendalam, kita harus menghadirkan 3 prinsip pembelajaran. Yaitu tadi yang telah disampaikan oleh Pak Bambang sebelumnya bahwa berkesadaran. Berkesadaran itu apa sih sebenarnya? Nah, kenyamanan dalam belajar itu adalah berkesadaran. Siswa juga tahu apa yang ingin dipelajari. Kemudian dia sadar terhadap proses berpikir, kesempatan juga menentukan pilihan atas pilihannya juga, keterlibatan dalam mengembangkan strategi belajarnya. Jadi terbuka, keterbukaan dalam perspektif baru atau pandangan baru dari siswa. Jadi itu yang dinamakan berkesadaran. Mulai dari siswa mengeksplorasi diri, mulai dari siswa itu tahu apa tujuan mereka belajar, itu berarti berkesadaran. Kemudian bermakna Bapak Ibu. Bermakna ini bagaimana anak-anak bisa mengaplikasikan atau kontekstual dalam dekat dengan kehidupan anak-anak sehari-hari, kehidupan nyata. Jadi keterlibatan dalam berperan dalam pemecahan masalah atau isu-isu terdekat dalam kehidupannya sehari-hari itu juga merupakan bermakna bagi siswa. Dan apa yang kita ajarkan itu bermakna dalam kehidupannya sehari-hari. Terkait dengan pengalaman sebelumnya juga bermanfaat untuk pengalaman belajar yang akan diterapkan pada konteks baru. Jadi keterkaitan dengan bidang ilmu lain, jadi lintas disiplin ilmu, kemudian apa yang kita sampaikan, apa materi ajar yang kita sampaikan itu akan dikaitkan dengan kehidupan nyata dan mata pelajaran-pelajaran lain yang akan berkaitan dengan materi kita pada saat kita memberikan materinya atau pembelajarannya. Kemudian kita menyenangkan atau menggembirakan kalau dalam istilah eh, pendekatan pembelajaran mendalam ini, menggembirakan. Menggembirakan itu bukan sekedar menyenangkan. Jadi lingkungan belajarnya interaktif, bukan menggembirakan itu hanya ice breaking saja ya Bapak Ibu ya. Jadi aktivitas pembelajaran yang menarik minat, rasa ingin tahu, kemudian menginspirasi, tantangan dan tantangan yang memotivasi, tercapainya keberhasilan atau anak-anak itu merasakan bagaimana, "Oh, ini ya," gitu. Jadi ada aha momennya yang didapat oleh, murid-murid kita pada saat kita, memberikan, pembelajaran dan memberikan ruang untuk prakarsa dan kreativitas, itu juga menggembirakan dengan bakat, minat, dan, perkembangan dari murid itu sendiri. Itulah yang dikatakan menggembirakan dalam pembelajaran, mendalam ini ya, yang biasa kita sebut sekarang itu yaitu BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Baik, lanjut, slide-nya, Pak. Iya. Nah, dalam, pembelajaran mendalam ini ada pengalaman belajar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang pemateri sebelumnya. Jadi memahami. Ada 3 yang akan aplikasikan dalam pembelajaran mendalam dalam pengalaman belajarnya, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, memahami di sini ada pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif yang pengetahuan nilai dan karakter. Jadi pendekatan aktif konstruksi siswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif. Nah, memahami
Kalau dalam level, taksonomi taksonomi Bloom yang, Anderson, itu dulu kalau di dalam pembelajaran mendalam tuh memahaminya itu kalau disandingkan dengan taksonomi Anderson itu memahami dan mengingat, jadi levelnya seperti itu. Nah, kalau mengaplikasi, menganalisis dan, menerapkan. Kemudian refleksi itu levelnya disandingkan dengan mencipta dan mengevaluasi. Nah, dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual, bagaimana murid kita mengaplikasikan ilmu, pemahaman, konsep yang kita berikan dalam kehidupan sehari-hari dan diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Jadi menghubungkan ide-idenya dalam menganalisis, membangun solusi kreatif dan inovatif, hasilnya dapat berupa ada produk, ada, suatu hal yang dihasilkan sesuai dengan pembelajaran yang kita berikan dalam level mengaplikasi. Kemudian merefleksi. Merefleksi ini adalah bagaimana siswa mengevaluasi dan, memaknai secara hasil dari tindakan atau praktik nyata. Jadi meliputi perencanaan, pelaksanaan dari, apa yang dilaksanakan, siswa mampu mengevaluasi terhadap cara belajar mungkin, kelebihan dan kekurangan yang dirasakan dalam, proses pembelajaran dan memperluas, jadi menerapkan, solusi dan ide supaya ada perbaikan selanjutnya, itulah merefleksi. Nah, ketiga hal ini kita akan mau memasukkan dalam perencanaan pembelajaran nanti, yang sekarang mungkin ada istilah dulu katanya modul ajar lah, sekarang RPPM lah nih. Nah, sebenarnya modul ajar atau RPP itu sama saja sebenarnya, hanya istilah saja yang berubah, terus sekarang mau dikatakan modul ajar juga nggak masalah, mau dikatakan rencana pembelajaran juga nggak apa-apa. Yang jelas ketiga, pengalaman belajar ini masuk di dalam, perencanaan pembelajaran kita nanti. Nah selanjutnya next Pak Bambang. Nah ini tadi sudah saya sampaikan bahwa, memahami dalam, levelnya taksonomi kita sandingkan ya memahami itu dan memahami dan mengingat. Kemudian mengaplikasi tadi sudah menganalisis dan menerapkan, kemudian merefleksi juga mencipta. Nah, begitu Oh, juga dengan dok. taksonomi bisa kita, lihat di sini. Baik Bahasa lanjut, next dari sini. pakai topi, pakai helm, pakai helm. Ya. Nah, ini PM dalam ranah efektif dan psikomotor. Nah, pembelajaran mendalam, pengalaman belajar tadi ada 3 yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, Ada seperti apa afektifnya, nilai sikapnya? Guru memfasilitasi diskusi untuk isu-isu sosial, meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Itu dari nilai afektifnya atau nilai sikapnya. Kemudian dalam level mengaplikasi dan merefleksi, jadi sikap pengetahuan ini berfokus pada sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bahwa bagaimana murid ini menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan mengintegrasi nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Inilah nilai efektif yang akan dinilai, nilai efektifnya, nilai sikapnya. Nah, kemudian nilai keterampilannya seperti apa? Contohnya seperti ini, peserta didik mempraktikkan keterampilan dalam situasi dan menyerupai dunia nyata. Dan seperti simulasi dalam jual beli pasar atau simulasi debat kalau dalam, mata pelajaran saya kebetulan di PPKN, ya sering saya memberikan simulasi debat. Jadi di situ level memahami, dalam keterampilannya dia melakukan debat itu bisa, di bahasa Indonesia juga bisa. Nah kemudian di, psikomotornya di refleksi dan mengaplikasi keterampilan fisik, koordinasi gerakan atau tindakan nyata dalam pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik. Nah, seperti tindakan fisik dan, praktik langsung. Nah, next Pak, Bambang. Nah, kita masuk ke kerangka pembelajaran. Tadi ada disampaikan oleh Pak Bambang ada 8, 3, 3, 4.
yang 8 itu DPL, yang 3 itu prinsip pembelajaran BBM, kemudian 3 lagi pengalaman belajar, kemudian 4-nya adalah kerangka pembelajaran. Nah, kerangka pembelajaran ini ada 4. Yang pertama praktek pedagogis. Praktek pedagogis ini adalah, eee, seperti apa namanya, mmm, strategi mengajar guru yang dipilih oleh guru, eee, untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu dalam mencapai 8 profil lulusan tadi. Jadi model strategi yang digunakan dalam perencanaan pembelajaran. Contoh seperti model pembelajaran inquiry learning, PJBL, discovery learning, dan lainnya seperti problem based learning, discovery learning, inquiry learning, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan lingkungan belajar? Di dalam pembelajaran mendalam ada juga dikenal lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini integrasinya antara ruang fisik, ada ruang virtual, dan budaya belajar sebagai tempat untuk mendorong kolaborasi dan refleksi untuk murid. Nah, ini ada lingkungan belajar di mana akan kita cantumkan juga di dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini adalah membentuk hubungan dinamis antar guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Nah, ini hubungan dinamis ini, apa namanya, yang akan dibangun, dalam pembelajaran kita, misalnya materi yang kita, yang kita ajarkan, kita kaitkan, kita kemitraan dengan bisa antar guru atau lintas mapel, bisa dengan, tentu saja dengan orang tua, siswa, dan lembaga-lembaga lain yang bisa diajak bermitra dalam pembelajaran kita. Kalau sebagai guru, ya saya tugasnya sebagai guru misalnya saya bermitra dengan, KPU gitu. Saya mengajak anak-anak saya untuk belajar, di KPU atau menghadirkan guru atau guru tamu dari KPU, itu juga kemitraan pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pemanfaatan digital. Nah, pemanfaatan digital sekarang di dunia, teknologi tentu saja teknologi digital ini memegang peranan penting dalam pembelajaran kita. Ya, ini menjadi katalisator menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi bisa kolaboratif dan kontekstual tentunya. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi menciptakan ruang bermakna bagi murid-murid kita, yaitu bagaimana kita memanfaatkan digital dalam pembelajaran. Baik, lanjut, Pak Bambang. Nah, sekarang kita dari 8, 3, 3, 4 tadi, bagaimana kita mendesain, memasukkan di dalam rencana pembelajaran kita. Nah, ini kita lihat adalah komponen minimum dari perencanaan pembelajaran. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran ini, di mana sih kita integrasikan yang 8, 3, 3, 4 ini dalam perencanaan kita? Karena lagi-lagi pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan. Pendekatan yang didesain supaya anak belajar lebih mendalam gitu. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi ini kalau yang identifikasi kesiapan belajar murid sifatnya opsional, tapi yang wajib kita masukkan adalah dimensi profil lulusan. Kalaupun identifikasi kesiapan murid ini dimasukkan, kalau kita sudah siap dan, mampu mengidentifikasi kesiapan belajar murid, ya silakan dimasukkan aja, itu menjadi sifat yang opsional saja. Nah, kemudian ada yang kedua, desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini mulai dari tujuan pembelajaran dan kerangka, 4 kerangka tadi. Mulai dari praktik pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran, juga pemanfaatan digital. Disinilah ruangnya untuk dimasukkan. Nah, bagaimana nanti saya mungkin bisa simulasikan sedikit atau contoh yang, saya buat.
supaya ada gambaran Bapak Ibu. Nah, kemudian pengalaman belajar itu letaknya di mana gitu. Dan prinsip pembelajaran itu ada di mana dalam desain pembelajaran kita. Nah, pengalaman belajar ini ada di langkah-langkah pembelajaran. Tadi praktek pedagogis yang kita pilih adalah tentang model pembelajaran. Ada di mana? Ada di langkah-langkah pembelajaran atau di aktivitas pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Di sinilah, di mana juga masuk prinsip pembelajaran. Ada juga masuk di pengalaman belajar, di aktivitas pembelajaran kita, mulai dari aktivitas awal yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Disitulah masuknya pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Disinilah muncul prinsip pembelajaran yang kita terapkan. Mulai dari berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ada di dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian terakhir asesmen seperti biasa ada asesmen proses atau asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif atau asesmen sumatif atau asesmen of learning, as learning, of learning, dan for learning. Nah, di situ kita akan menempatkan 8334 ini dimasukkan dalam perencanaan pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas kita. Lanjut Pak Bambang. Atau mau dicontohkan aja sekalian Bu? Oh bisa, saya share screen kalau gitu ya. Ya, saya hentikan nih Bu. Iya, silakan. Ada Lola ya, tapi enggak apa-apa, ini bisa. Pak Bambang sudah hentikan share screen? Sudah Bu. Oh iya, bentar. Lagi on the way. Saya bisa kirim ke Pak Bambang nggak satu ini kalau memang agak lola jaringan saya? Boleh ya? Saya Boleh. kirim satu Oke, siap. modul. Sepertinya lola ini. Cuaca juga mungkin Bu. Iya di Dompu hujan dari tadi itu. Ternyata hujannya merata berarti. Oh gitu ya. Saya kayaknya nggak bisa. Bentar, bentar. Ini kok nggak mau dia muncul agak lola jaringan saya padahal biasanya nggak pernah lola di tempat saya ini. Saya sudah stop, silakan ada saya kirim RPP saya, RPPN, coba. Mudah-mudahan yang saya kirim ini benar. Bisa di-share Pak Bambang? Siap. Iya. Ini kayaknya modul ekonomi yang saya coba explore karena di laptop modul satu lagi. Ya.
Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini contoh atau rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam atau modul ajar, bisa dihapus juga modul ajar, nggak apa-apa. Ya, kita pertama identitas di atasnya. Ini untuk modul SMA ya, ekonomi kelas 12 atau fase F. Nah, tadi yang saya maksud adalah identifikasi peserta didik. Ini sifatnya opsional, tapi yang masuk ya, yang kalau mau dipakai juga silakan. Jadi ada pengetahuan awal. Ini materi ekonomi ya, murid memiliki pengetahuan dasar tentang pengertian kebutuhan, keinginan barang dan jasa, seperti itu kira-kira. Jadi sebagai pengetahuan. Kemudian minat siswa, minat ini tertarik mencoba dunia usaha dan cita-cita menjadi seorang pengelola keuangan. Ini minatnya siswa. Kemudian latar belakang, ya, dilanjut Pak Bambang teruskan ya. Latar belakang ini tinggal di daerah pedesaan, memiliki orang tua bekerja di dunia usaha. Nah, untuk mengisi latar belakang ini sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi misalnya materi, ini kan materi ekonomi. Jadi yang melatar belakangi Bapak Ibu memberikan materi ini apa? Ini yang jadi ini dunia tinggal di pedesaan, sebagian memiliki orang tua yang bekerja di dunia usaha, warung, toko, sebagian memiliki orang tua yang bekerja di petani. Jadi hal tersebut kaitannya dengan perhitungan keluar masuk uang. Jadi diberikanlah ini kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar ini apa saja? Nah, mungkin ada sarpras, ada kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, aspek lainnya ini suka kerja kelompok, senang dengan tantangan, keinginan tahu serta. Dari mana ini Bapak Ibu kita dapat? Dari asesmen diagnostik kita. Kemudian identifikasi dari mata pelajaran ini kebetulan kami di sekolah kita membuat secara lengkap. Boleh ini tidak dimasukkan langsung DPL juga bisa. Nah, cakupan materinya, ini batasan materi itu, kemudian pengetahuan prasyaratnya, kemudian kaitan materi pelajaran ini dengan kehidupan sehari-hari. Kita juga masukkan. Jadi materi ini sangat relevan dengan berita hangat terjadi pada akhir-akhir ini, seperti ini contohnya. Masalah korupsi, utang piutang, ini kan dan kontekstual atau terjadi pada kehidupan murid dapat membuat catatan keuangan. Lanjut Pak Bambang. Halo. Ya, terus saja. Mengenai pemasukan, pemasukan pengeluaran. Nah, inilah yang dimaksud sama saya, yaitu DPL dimensi profil lulusan. Nah, di identifikasi ini boleh langsung masukkan DPL, jadi dimensi profil lulusan. Nah, pemilihan dimensi profil lulusan ini Bapak Ibu tidak langsung kita, oh ini saya memilih ini, memilih itu. Sesuaikan dengan materi kita. Sesuaikan dengan mapel dan materi yang kita ajarkan dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, DPL yang diambil di sini keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini pasti di setiap mata pelajaran kami ngambil ini. Kemudian penalaran kritis. Kemudian ada kolaborasi. Kenapa kolaborasi dan penalaran kritis? Karena di saat aktivitas pembelajaran kita akan melihat siswa dikasih diskusi kelompok, kemudian dia menganalisis dan sebagainya. Itulah nilai-nilai kolaborasi dan penalaran kritis. Ada 3 DPL yang diambil di sini. Nanti karena terkait dengan asesmen afektifnya juga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ayo Pak Bambang, terus next. Nah, karena kami di sini sebenarnya tujuan pembelajarannya aja. Karena kami di sekolah, ini perlu ada masukan CP supaya tidak salah-salah. Kita ini jangan sampai CP terbaru 046 yang dipakai CP yang sudah sadaluarsa. Jadi kami mengambil CP, ini CP 2025-046. Sehingga kami ambil tujuan pembelajaran mana yang kami turunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di bawah next Pak Bambang. Nah, tujuan pembelajarannya ambil dari salah satu CP yang di atas sesuaikan. Kemudian murid menyusun dan IKTP-nya. Nah, lanjut. Ada IKTP-nya, indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, topik pembelajaran, disiplin ilmu, karena ini memang kami dibuat lengkap, tapi standar minimal juga boleh kurang dari ini. Nah, lintas disiplin ilmu.
Lintas disiplin ilmu ini dengan mana saja ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan PAI, nilai kejujuran dalam perhitungan yang seimbang keuangan. Nah, inilah praktik pedagogis. Praktik pedagogis ini model discovery learning. Sebenarnya ini cukup tulis model yang dipakai discovery learning. Tidak perlu dia metode ini kan buatan teman saya mungkin belum direvisi. Kemudian kemitraan pembelajaran. Yang dimaksud di praktik pedagogis tadi ada kemitraan pembelajaran. Nah, di sini antar guru bermitra dengan guru matematika untuk operasi hitungan pasar, terus dia juga bermitra dengan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk keterampilan berbahasa Indonesia dalam memahami kalimat per kalimat transaksi kan. Nah, ada bertransaksi kan. Kemudian bermitra dengan guru bahasa Inggris. Nah, ini tentang vocabulary sederhananya tentang keuangan. Bermitra dengan guru PAI. Nah, ini untuk nilai kejujuran dalam perhitungan keuangan. Nah, antar murid ada kolaborasi antar kelompok. Orang tua ini peran mendukung belajar dan memberikan motivasi dan kesiapan belajar di rumah, menyiapkan buku pola dan sebagainya. Nah, lingkungan belajar. Masuk di lingkungan belajar, ada lingkungan fisik, ada ruang kelas yang dipakai, misalnya ruang laboratorium kalau memang menggunakan ruang laboratorium atau laboratorium komputer. Kemudian ruang virtual. Nah, ruang virtual ini bisa berupa diskusi online dengan anak-anak, tes up dan sebagainya. Kemudian budaya belajar tadi. Budaya belajar ada budaya. Terus budaya kolaboratif, ada budaya reflektif, kemudian budaya bertanya, budaya kegembiraan dan sebagainya. Nah, pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini kalau memang pemanfaatan digital ini satu ini kan menggunakan asesmen awal menggunakan kuisis. Bisa juga kalau memang dalam pembelajaran kita ini membuat video dan sebagainya ya gunakan lagi Android dan sebagainya. Ayo lanjut Pak. Nah, disinilah masuk aktivitas pembelajarannya. Nah, ini di kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan ini ada pembiasan kegiatan awal sama dengan kegiatan awal kita pendahuluan. Ini ada mulai dari salam, apresiasi dan sebagainya. Terus dari sini masuk apa? Masuk menggembirakan, masuk juga berkesadaran. Terus Pak, nah ini hanya contoh saja Bapak Ibu, berkesadaran bermakna. Karena apa bersadaran bermakna di sini? Dia tahu tujuan pembelajarannya apa, terus akan kebutuhan dia belajar ini untuk apa, mau kemana, terus kemudian bermakna itu apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masuk kegiatan inti Pak. Ini dia menggunakan discovery learning, artinya dalam kegiatan inti materi ini menggunakan tahapan atau sintaknya discovery learning. Disinilah tertera sintak pembelajaran, kemudian mulailah kelihatan di mana memahami, di mana mengaplikasikan sesuai dengan sintak yang kita terapkan di pembelajaran atau di materi yang akan kita ajarkan dalam. Nah, ada pertanyaan apakah memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu langsung dalam satu pertemuan? Ya, ada pertanyaan seperti itu yang suka saya. Oh, tidak mesti. Kadang-kadang dalam waktu 2 JP, kita hanya bisa menerapkan pengetahuannya saja atau memahamkan, memberikan levelnya memahami. Kemudian di pertemuan selanjutnya bisa mengaplikasi dan merefleksi. Seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun ada pertanyaan, nanti kita akan berkembang di diskusi. Ini hanya sebagai contoh saja. Terima kasih Pak Bambang. Bisa ditutup. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, itulah sesi paparan dari kami. Kami yakin ini semua pasti tidak sebatas diskusi kita saja. Kita bisa mulai diskusi ini dengan kegiatan kita yang lebih lanjut. Bu Ida, kayaknya share Ya. screen-nya masih jalan.
Iya, enggak apa-apa sebagai mungkin ada Oke, pertanyaan-pertanyaan. oke. Sip, diizinkan Bapak dan Ibu yang jika Ya, ada yang ingin silakan. bertanya langsung silakan. Nah, sekaligus Bapak dan Ibu informasikan untuk link absensi sudah kami siapkan di apa namanya di chat. Nanti untuk materi kami juga akan bagikan di grup yang sudah tercover bersama. Oke, silakan Bapak dan Iya. Iya, Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dan mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini bukan berarti saya lebih tahu, mungkin Bapak Ibu lebih tahu dari saya tentang pendekatan pembelajaran mendalam. Silakan Bapak Ibu, karena kita ini bincang, jadi lebih baik kita bincang-bincang supaya tahu permasalahan kita di lapangan. Ya, silakan. Ada yang mau memberikan curah pendapat? Halo Bapak Ibu? Masih ada di ruang Zoom? Silakan. Apa memang mungkin tidak ada kebingungan untuk penerapan? Oke, silakan Oh Bu ya, itu Neni. ada Ibu Neni. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu. Salam kenal, Ibu. Saya Ibu Neni Murniawati dari SMK Negeri 3 Kota Bima. Ya, salam kenal Ibu. Iya, Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan paparan lebih mendalam mengenai pembelajaran mendalam ini, karena ya jujur kami juga masih di awal-awal tuh masih meraba-raba sebenarnya. Apalagi ini program pemerintah dirubah-rubah gitu ya. Tapi ya sedikit banyak, alhamdulillah lah tetap bermanfaat apapun itu, program yang pemerintah gulirkan tetap bermanfaat untuk, pendidikan kita di Indonesia. Ini Bu, kaitannya dengan pembelajaran mendalam ini mohon izin tanya nih Bu, terkait dengan PM ini, saya nih, sudah ada beberapa video yang sudah buat terkait pembelajaran mendalam. Cuma saya masih bertanya-tanya kaitannya dengan seberapa dalam, kira-kira, pembelajaran mendalam ini harus kita gali, Ibu? Adakah tolak ukurnya begitu? Sampai seberapa dalam materi yang harus kita gali dan harus kita eksplorasi bersama siswa-siswi kita, Ibu? Itu pertanyaan saya sih, Bu, yang sampai saat ini belum terjawab dan belum, memberikan kepuasan terhadap diri saya sendiri, Bu. Mohon pencerahannya, Ibu, dan informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak Bambang silakan lebih dulu menjawab, nanti saya akan Oh gitu. berkata. Saya juga akan Oke Bu, tambahkan seberapa dalamnya. saya minta coba keluar dulu share screen-nya Bu. Saya Oh munculkan iya kembali ya, yang tadi. oke. Oke. Ini kalau ditanya seberapa dalam nih, kalah lautan ini. Sedalam lautan apa sedalam Dalam hati? lautan. Baru mau saya kasih Oke. pantun. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau ditanya seberapa dalam, ini lumayan dalam nih. Iya. Bisa teramat dalam bahkan. Jadi begini Bapak dan Ibu, apa yang menjadi hal yang paling hal yang paling urgent terkait dengan pembelajaran mendalam. Jadi Bapak dan Ibu, apa sih yang menjadi acuan munculnya PM ini? Coba kita renungkan kembali dikala Bapak dan Ibu pada saat membelajarkan siswa selama ini. Kita nggak usah dulu ingat pembelajaran mendalam lah, di mana sih pembelajaran mendalam itunya di sebelah mananya nanti kita bisa lihat sama-sama. Jadi gini Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu menerapkan pembelajaran, lebih sering kalau kita tatarkan, jejerkan taksonomi Bloom itu C1 sampai C6, di mana yang sering Bapak Ibu tuangkan dalam kegiatan belajarannya. Rata-rata kita lebih sering pada ini Bapak Ibu. Ini saya munculkan taksonomi Bloom, mungkin sudah terlihat. Kita lebih sering pada mengingat, memahami, kalaupun ada sampai menerapkan. Lebih dari itu kita belum sampai Bapak dan Ibu.
Jarang kita menyentuh sampai mengevaluasi atau mencipta. Kalaupun mencipta, lebih pada meniru. Mari Bapak dan Ibu saya ambil contoh Bapak dan Ibu. Pada saat guru mengajarkan atau mendemonstrasikan sesuatu atau dia melakukan percobaan, itu pikiran kita sudah sampai pada tahapan aplikasi. Jadi kalau pengalaman belajarnya itu sudah mengaplikasinya, tapi itu belum sampai refleksi. Di mana belumnya? Pada saat anak melakukan kegiatan praktek, ya Bu Neni ya, biasanya ibu pakai LKPD kan? Ya, Di mana LKPD itu yang nyusun ibu sendiri. ya, Si anak lebih mengikuti kegiatan aktivitasnya sesuai dengan tuntunan yang diberikan di LKPD. Kalau saya bisa sedikit membahasakan, itu sebenarnya adalah kegiatan duplikasi lewat panduan yang diberikan. Jadi anak itu lebih pada melakukan kegiatan duplikasi, imitasi dari apa yang dilakukan gurunya. Nah, itu yang biasa kita lakukan. C5, C6-nya belum menyentuh. Pembelajaran mendalamnya belum nyampe. Pembelajaran mendalamnya yang diharapkan itu apa? Saya anak bisa sampai mengevaluasi atau Dan mencipta. Saya ambil contoh begini Bapak dan Ibu. Misal, bikin kue nih Bapak dan Ibu, bikin roti. Gurunya ngasih resepnya ini. Menteganya sekian, telurnya sekian, dan sebagainya. Jadilah nih kue. Dalam pemahaman kita, oh anak ini sudah menghasilkan. Padahal itu dalam tahap betul menghasilkan, tapi menghasilkan berdasarkan aplikasi, berdasarkan penerapan dari resep itu. ya, Kemudian refleksinya di mana? Saya ambil contoh, misal nih Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi pakai mentega, boleh nggak menteganya kita ganti pakai santan? Itu pertanyaannya. Nah pertanyaan itu memberi tantangan bagi anak. Yang satu bilang, boleh, yang satu bilang, nggak boleh. Kalau gitu silakan coba dulu hasilnya bagaimana. Begitu mereka mencobanya, itu berarti anak sudah merefleksi, sudah lebih tahapan yang lebih tinggi. Sudah memperluas dan menerapkan ide yang lebih. Tidak sebatas apa yang diajarkan guru. Jadi ini maksudnya mendalamnya Bu Neni ya. Jadi ya, ya. tidak hanya sebatas tahu. Nah, saya ambil contoh yang lain. Misal saya mengajarkan tentang anatomi ke anak. Selama anatomi atau sistem pencernaan sudahlah. Sistem pencernaan ada mulut, ada tenggorokan dan sebagainya. Saya mengajarkan ke anak. Oh, anak dia tahu, oh ini toh namanya mulutnya, di sini loh namanya lambungnya, di sini namanya ususnya. Itu baru memahami. Nah, kemudian mengaplikasikannya bagaimana? Dikasih gambar. Gambar nih makanan ini masuk dari mulut. Terus mulut kemana alur makanannya? Itu mereka sudah bisa menceritakan alur aplikasinya, alur pencernaannya. Nah, itu sudah menjadi pada bagian penerapan. Tetapi pemahamannya belum. Refleksinya belum. Kalau refleksinya bagaimana? Saya kasih tantangan. Misalkan di lambung itu ada gangguan di lambung. Kira-kira sistem pencernaan itu terganggunya sampai mana? Dia bisa bercerita. Karena fungsinya lambung tuh ini. Oh, kalau gatal lambung ini maka gangguan pencernaan itu akan muncul sampai di sini. Nah, itu refleksi. Jadi refleksi itu lebih pada memberikan tantangan yang lebih pada anak. Nah, selama ini kita lebih sampai pada menerapkan. Anak mencontoh apa yang dilakukan oleh guru. Kita sudah puas gitu. Padahal kalau saya ambil logika, kita mengajarkan anak untuk bisa berenang dan dengan cara kita memberi contoh, si anak mencobanya dan ternyata bisa. Itu sudah puas kita. Padahal kita lupa Bapak dan Ibu. Pembelajaran mendalam itu tuntutannya apa? Ingat, siswa kita begitu dia keluar dari bangku sekolah, anak itu tidak lagi akan dihadapi dengan kolam renang di mana dia belajar berenang tadi. Tapi boleh jadi dia akan berhadapan dengan laut yang berombak, yang situasinya berbeda dengan kolam renang. Lebih kurang seperti itu Bu Neni ya. Itu dari saya Bu Ida. Siap. Iya, sebenarnya udah lengkap sih, tapi sedikit saya tambahkan saja sebagai pernyataan bahwa
semakin mendalam pembelajaran kita, semakin tinggi tingkat pemahaman dan keterampilan yang dikuasai, itu kan menjadi underline kita bahwa murid itu bukan sekedar paham, tapi mampu mengaplikasikan dan merefleksikan pada dirinya sendiri. Ya. Contoh hal sederhana itu, dia pemahaman konsep yang kita berikan dalam materi kita, kemudian anak itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tidak sekedar situ saja, tapi mampu mereka mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana aja di lingkungan sekolah. Dia hadir di sekolah memungut sampah tanpa disuruh, itu juga merupakan hadirnya pembelajaran yang mendalam. Jadi dia langsung mengaplikasikan pada dalam kehidupannya sehari-hari. Dan bagaimana pembelajaran yang kita ajarkan ini dia mampu merefleksikan dirinya untuk memperbaiki dirinya sendiri sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Nah, tentu tadi di levelnya kita sebelumnya sampai menganalisis rata-rata. Jarang mampu mengevaluasi dan mencipta. Nah, disinilah pembelajaran mendalam bahwa mengaplikasi dan merefleksi ini yang menjadi kedalaman dari pembelajaran yang kita maksudkan. Seperti itu mungkin kira-kira. Mudah-mudahan apa yang kami jawab ini memuaskan hati Ibu sehingga pemahaman tentang pembelajaran mendalam ini semakin juga dalam, semakin tercerahkan. Begitu, Ibu Neni. Oke, Ya, Ibu, sekarang terima kasih yang kita lihat nih, ada Bu Hasrawati yang resen. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Ida, Pak Bambang. Sama-sama. Ya, sebenarnya ini pertama kalinya saya mengikuti kegiatan pemaparan tentang pembelajaran mendalam, Bapak. Yang awalnya saya penasaran pembelajaran mendalam itu apa sih, tapi melalui kegiatan ini saya mulai tercerahkan, Bapak. Alhamdulillah. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait mengenai kerangka pembelajaran, yaitu pada lingkungan lingkungan pembelajaran ya salah satunya. Nah, apakah eh, lingkungan belajar itu bisa termasuk ini Bapak potensi yang ada di daerah tersebut, misalnya sekolah berada di dekat pesisir, sekolah berada di dekat daerah pertanian atau daerah wisata. Nah, kalau iya, kira-kira bagaimana cara kita mengaitkan lingkungan belajar tersebut di dalam proses pembelajaran, Bapak? Ya, Oke, mohon pencerahannya. oke. Terima Baik, kasih. izin Assalamualaikum Bu Ida ya. warahmatullahi Saya tertantang kalau sudah ngomong lingkungan-lingkungan Ya, gini. lingkungan itu udah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, lingkungan belajar itu tempat di mana berlangsungnya kegiatan belajar. Pembelajaran. Ya, jadi tempat di mana berlangsungnya kegiatan belajar. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, yang namanya kita selalu berpikiran kelas itu adalah bangunan segi empat itu, kotak segi empat yang kita di dalamnya ada papan, ada siswa, tempat aktivitas belajar. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara yang namanya kelas itu adalah tempat di mana terjadinya proses kegiatan belajar. Jadi kalaupun tempat kegiatan belajarnya di bawah pohon, lah itulah lingkungan belajar, itulah kelas. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara pernah bilang, dimanapun tempatnya itu kelas. Syaratnya ada terjadi proses belajar. Jadi kalau ibu bisa mengajarin siswa di tepi pantai, iya tepi pantai itulah lingkungan belajar. Nah, itulah lingkungan belajar. Nah, sekarang bagaimana kita mengkaitkan? Tentunya pada saat kita membelajarkan siswa di pantai, bukan untuk kegiatan-kegiatan atau materi-materi yang jauh dari lingkungan itu. Artinya jangan sampai materinya yang diomongin sawah, tapi kita ngajaknya ke pantai. Nah, ini kan tentunya tidak sinkron. Jadi itu yang disebut di lingkungan belajar. Nah, di sini di lingkungan belajar ini kita jangan semata terkotak dengan lingkungan fisik. Virtual seperti kita saat ini pun itu menjadi lingkungan belajar. Saya ambil contoh nih Bu ya. Ibu mengajar apa Bu? Elektronika ya. Belajar
Teknik instalasi tenaga listrik, Bapak. Elektro. Oke, TTL ya. Misal nih, misal Ibu ngajar TITL, instalasi listrik, mau diajak ke pembangkit tenaga listrik siswanya, boleh. Nah itu berarti lingkungan belajarnya, ya pembangkit tenaga listrik. Dan itu tertuang dalam perencanaan pembelajaran yang Ibu susun. Nah sekarang, kalau itu tidak memungkinkan nih, si anak diajak ke sana, apa yang dilakukan? Nah, mungkin Ibu bisa menggali informasi ke instalasi listrik tersebut, mendapatkan hal-hal yang dirasa perlu untuk kegiatan belajar, kemudian Ibu menjadikan tenaga yang di situ sebagai sumber belajarnya. Terus diundang ke dalam kegiatan belajar. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Zoom. Maka secara otomatis Ibu sudah menerapkan lingkungan belajar virtual dan sekaligus Ibu juga sudah mengaplikasikan pemanfaatan digital. Digital. Nah, itu bisa sekali jalan tuh, Bu. Nah, sekali lagi, di kerangka tadi itu ada 4. Salah satunya lingkungan belajar, kemudian ada praktek pedagogi, kemudian kemitraan, dan kemudian satu lagi itu Pemanfaatan digital. pemanfaatan. 4 ini di setiap perencanaan pembelajaran wajib ada. Tetapi jangan merasa, aduh sulit dong Pak, mitranya ini susah saya cari. Jangan pikirnya sempit. Mitra itu tidak hanya dengan dunia di luar sekolah, dunia di dalam sekolah pun, atau personal di dalam sekolah pun bisa. Contoh, Ibu mengajar TITL, materinya saya nggak tahu teman-teman dari apa. Tetapi kebetulan ada materi yang Ibu kurang kuasai. Dan di sekolah Ibu ada guru senior yang lebih paham tentang itu. Nah, Ibu mengajak beliau itu juga benar kemitraan belajar. Antar guru. Atau mungkin di kelas Ibu mau ngajarin tentang teknik penyambungan kabel instalasi yang kebetulan ada siswa di kelas Ibu bapaknya tenaga instalasi listrik. Nah, Iya. itu bisa dijadikan orang tua murid. Mitra pembelajaran. Atau boleh jadi muridnya. Misal saya mau ngajarin tentang proses pembuatan tahu yang saya dapat di internet, tapi ada siswa saya yang setiap hari membantu orang tuanya buat tahu. Ya itu jadikan sumber belajar. Nah itu juga mitra. Dan mitra itu bisa dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus. Itu ya Bu ya. Sip. Oke, mudah-mudahan makin mendalam pemahamannya. Makin mendalam. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Nah ini cuma ada satu nih Bu Ida. Ya. Ada Zoom terakhir kita kemarin tuh Bu Ida dengan Pak Kepala Balai GTK. Itu ada sedikit revisi. Revisinya ada pada perencanaan pembelajaran. Jadi di perencanaan pembelajaran bukan dibuat untuk setiap pertemuan Bapak dan Ibu ya. Bukan juga dibuat untuk setiap materi ya. Tapi perencanaan pembelajaran dibuat untuk setiap tujuan pembelajaran. Untuk setiap tujuan pembelajaran. Artinya, dalam satu perencanaan pembelajaran hanya ada satu tujuan pembelajaran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau selama ini kan kita nyusunnya sampai banyak tuh tujuan pembelajarannya. Misal, anak mampu menjelaskan ini, anak mampu melakukan ini, yang diambil adalah tujuan pembelajaran yang menjadi goal terakhirnya. Yang paling puncak. Saya ambil contoh, bagaimana anak bisa merefleksikan kalau anak belum bisa melaksanakan. Bagaimana anak bisa melaksanakan kalau anak belum memahami. Jadi memahami dan mengaplikasikan itu tidak perlu lagi diuraikan menjadi tujuan pembelajaran. Cukup ambil tujuan pembelajaran yang paling tinggi yaitu pada tahap refleksinya. Sementara memahami dan mengaplikasikan itu menjadi pengalaman belajar untuk mendapatkan tujuan paling akhir. Ya, mengalir di pengalaman belajar ya. Iya, goalnya yang dipakai. Iya, goalnya yang dipakai. Iya. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Saya kangen dengan suaranya Pak Sumardi nih.
Oh, dari Kolo ini. Iya. Ayo. Oke, Bapak dan Ibu. Ada lagi kah? Ayo Jangan Bapak Ibu. buru-buru. Iya. Kalau masih ada yang kebingungan bagaimana tentang pembelajaran mendalam, mari kita bahas bersama mumpung ada di ruang Zoom. Saya mau nanya dikit, Bu. Iya, silakan. Nggak temu raise hand nggak apa-apa nih. Ibu Bidu. Iya, silakan. Berkaitan dengan yang tadi disampaikan bahwa untuk perencanaan pembelajarannya itu untuk dibuat untuk satu tujuan pembelajaran dan yang diambil adalah yang akhir. Berarti bisa kita pastikan CP capaian pembelajaran akhirnya yang kita pakai gitu ya. Oke. Ayo Bu Ida. Bu Idanya bingung Untuk nih. revisi ini baru-baru ini ya Pak. Kan misalnya satu CP itu ada beberapa TP Pak. Ya. Dengan konten yang berbeda loh. Bagaimana Ya. dengan konten yang berbeda? Jadi begini, satu CP itu Bapak dan Ibu kan bisa menjabarkan menjadi beberapa TP. Nggak usah panjang-panjang lah, nggak usah macam repot-repot. Misal di satu CP Bapak Ibu bisa mendapatkan. Contohin CP kita aja Pak Bam. CP-nya satu sih, cuman kan indikatornya aja yang mereka turunkan Ya, itu. jadi gini Bapak dan Ibu, ini kita di satu CP itu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan beberapa tujuan pembelajaran. Iya. Ya. Tetapi untuk menyusun satu perencanaan pembelajarannya satu tujuan. Ya. Jadi kalau ada 3 tujuan, maka 3 perencanaan pembelajaran. Iya. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran boleh saja itu bisa bergandengan. Tetapi capaian pembelajarannya, tujuan TP-nya itu menjadi satu TP untuk satu perencanaan pembelajaran. Iya sih, tapi kan kontennya, misalnya kalau konten yang berbeda kan misalnya CP. Ganti perencanaan. Iya sih. Saya selalu satu TP itu satu perencanaan, Pak. Kalau kontennya beda, ya udah. Misalkan ada konten kontennya apa, tapi TP-nya mirip nih. Atau kalau kontennya berbeda dan TP-nya sama, boleh nggak? Boleh saja. Kalau kontennya beda. Kontennya beda, capaiannya atau kompetensinya juga berbeda. Ya. Nah, satu TP kan ada konten, ada kompetensi. Betul. Jadi saya satu TP itu menghasilkan satu perencanaan memang Pak. Berarti saya benar. Ada perencanaan. Nah, kalau menghasilkan gini, di TP itu ada konten, ada kompetensinya. Iya. Nah, yang diambil yang mana? Yang dituangkan kompetensi yang paling tinggi. Iya. Nah, karena kompetensi yang tinggi itu logikanya anak tangga yang atas itu akan dicapai setelah anak tangga pertama, kedua, ketiganya dilewatin. Nah, untuk prosesnya itu menjadi pengalaman belajar saja, bukan menjadi tagihan akhirnya. Iya, artinya mereka ini kan suka turunkan indikator. Sebenarnya IKTP-nya nggak perlu, TP-nya aja sudah. Itu yang suka saya berikan di sekolah, tapi kan berbeda pemahaman ini. Saya bilang nggak perlu diturunkan menjadi IKTP, tetap jadi TP, kemudian bikin satu perencanaan, dengan sendirinya TP itu akan tercapai melalui pengalaman belajar. Ya, betul. Akan tercapai melalui pengalaman. Iya, tidak perlu diturunkan menjadi IKTP lagi seperti pada kurikulum yang kemarin kita bahas sebelumnya. Iya. Sebelum PM. Dan satu Bapak dan Ibu, harapan kami secara pribadi Bapak dan Ibu dengan menyajikan perencanaan yang hanya satu tujuan, walaupun dalam pengalamannya itu banyak yang dilakukan untuk indikator-indikatornya, tapi tujuannya itu satu sebagai tujuan. Maka perencanaan itu akan makin kelihatan lebih simpel. Iya. Ingat, teman-teman kita di lapangan itu salah satu yang merasa terbebani dalam pembelajaran itu adalah menyiapkan perencanaan.
kalau Bapak dan Ibu memberikan suguhan perencanaan pembelajaran yang sekian banyaknya, yang sekian kompleksnya, dipinjam oleh teman kita, begitu lihat, malas saya ini banyak sekali, saya cukup copy aja dari teman. Nah, tetapi Ya. kalau kita mendesainnya seminim mungkin, ini akan menggugah teman-teman juga untuk bisa menghasilkan sendiri. Oke. Itu mungkin. Nah, ini Pak Sumardi nih, saya mau dengar nih. Ayo Pak Sumardi. Nah. Kangen suara orang satu nih. Bu Ida jangan-jangan satu angkatan nih waktu CGP-nya nih. Oh iya, dari mana? Dari mana ini? CGP-nya angkatan terakhir 11. Oh gitu. Termasuk yang paling yang paling tinggi angkatan 11. Iya, saya jadi sampaikan Bapak baru kan terakhir itu bagus juga kalau memang belajar. Nggak bisa dengar, Pak. Ini kok kecil sekali suaranya. Orangnya besar, suaranya kecil. Wajahnya penuh tenaga, tapi suaranya minimalis. Melankolis, minimalis. Kayaknya kendala pikir saya ini. Nah, ya, itu sudah besar, Pak, suaranya. Ya, terima kasih. Ya, saya yang barusan terakhir itu yang satu TP dan yang paling itu refleks. Tapi itu sudah karena biar kita itu nggak terlalu biarkan itu jadi kampung halaman belajar. Kalau saya itu dan ya, tapi ini pengalaman baru-baru aja ini. Dan Bapak, saya sudah belajar dari Bapak. Saya di tempat saya mungkin kalau alhamdulillah ya itu baik dan kita bagi-bagi dengan teman-teman. Kurang bisa dengar ya suaranya. Iya. Mohon maaf Bu. Ya. Ya, kasih dekat dulu suara sedikit. Iya, gimana Pak? Poinnya gimana? Poinnya saya setuju sekali kalau yang pada tidak satu TP itu jadi tidak perlu banyak-banyak TP yang mencapai yang berefleksi. Bisa mendengar apa yang disampaikan, cuman saya bisa parafrasekan sedikit masalah TP ya. Masalah TP ya Pak Sumardin. Bisa di kolom chat Pak. Kalau nggak salah Bu Ida, Pak Sumardi itu bilang dia setuju satu TP yang dipakai untuk perencanaan pembelajaran. Itu sih intinya kalau nggak salah saya dengar Oh tadi. iya. Iya sih Pak, memang satu TP untuk satu perencanaan pembelajaran biar nggak ulang-ulang. Jadi satu TP itu bisa dua kali atau 3 kali pertemuan gitu, satu perencanaan. Seperti itu kira-kira ya Pak ya? Iya, yang dimaksud seperti itu ya Pak ya? Iya, memang seperti itu. Saya juga buatnya seperti itu Pak. Ya, betul, Satu perencanaan pembelajaran itu satu TP. Untuk TP selanjutnya lagi saya bikin satu perencanaan lagi seperti itu. Ya. Kalau Mada memang buatnya seperti itu selama ini Pak. Tinggal pertemuan 1, pertemuan 2 aja. Dengan satu TP. Ya. Ya, sesuai dengan CP yang kita. Ya, itu aja. Ada lagi yang bisa
dibicarakan atau dibincangkan kita pada sore ini? Oke. Silahkan Bu Ririn. Masih ada waktu Bu. Tenang Bu, masih ada 15 menit. Oke Bu Ririn silahkan. Yang resen. Oke, lanjut aja Bu Ririn, kalau nggak suaranya nggak bisa di chat aja nggak apa-apa. Bu Ririn, kedengaran suara kami Bu Ririn? Oke, baik. Kayaknya ada gangguan beliau nih. Ada yang mau disampaikan Bu Ida? Ya, kalau tidak Kalau ada sudah tidak yang, ada, kita akhiri. Silahkan Bu Ida, apa yang ya, kasih hal yang beri penguatan nih? ya. Baik, saya memberikan ya sebagai closing statement lah pada sore hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran di ruang Zoom. Kita bincang bersama pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam, satu catatan pertama yaitu bukan sebuah kurikulum, tapi sebuah pendekatan yang berprinsip BBM 38334 BBM, terus kemudian memiliki pengalaman 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksikan, kemudian 4 kerangka pembelajaran, praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar dan pemanfaatan digital, dan menuju yang kita wujudkan adalah 8 profil lulusan. Nah, jadi pembelajaran itu bukan seberapa banyak isi materi yang kita tuangkan, tapi seberapa bermaknanya materi itu dalam kehidupan dan pikiran anak-anak kita, dalam melakukan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari bisa diaplikasikan, kemudian dia mampu merefleksikan dalam pembentukan karakter 8 profil lulusan itu, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kembali kita kuatkan bahwa pembelajaran mendalam ini bukan suatu perubahan yang bikin kita momok untuk takut dalam sebuah perubahan, tapi bagaimana kita membangun pola pikir kita untuk terus bertumbuh, berkembang, dan menerima perubahan demi perbaikan generasi-generasi kita selanjutnya. Growth mindset adalah segala-galanya. Terima kasih Pak Bambang. Mohon maaf Bapak Ibu atas kekurangan saya. Satu, materi pintu masuknya pembelajaran mendalam mungkin sudah dibincangkan di sebelumnya Pak tentang growth mindset ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, silahkan Bapak dan Ibu yang hadir di room ini bisa mengisi link absen yang sudah ada di kolom chat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya nitip satu pesan Bapak dan Ibu. Seringkali kita itu
mengalami satu peristiwa pergantian kurikulum, pergantian pendekatan. Dulu ada K13, kemudian ada pendekatan saintifik, kemudian kurikulum merdeka, pendekatannya PM, Muhammad. dan sering sekali kita merasa itu hanya mengganti kemasannya saja. Iya. Sebenarnya isinya tidak pernah berubah, sama-sama saja. Kalau boleh saya berpendapat, sebenarnya selalu ada perubahan. Hanya saja yang membuat kita mengalami tidak merasakan berubah karena kita guru yang tidak mengubah dalam menyikapinya. Maka dari itu saya berpesan, yang paling sederhana adalah membelajarkan pembelajaran mendalam ini. Jangan lagi Bapak dan Ibu membelajarkan siswa Bapak dan Ibu dengan cara yang sudah seperti kemarin. Kalau itu yang Bapak Ibu lakukan masih sama dengan seperti yang kemarin, maka insya Allah ke depannya akan muncul lagi statement tidak ada yang berubah dengan sekarang PM dan sebelumnya. Itu Bapak dan Ibu, ingat waktu selalu berubah dan seiring waktu itu juga kita sebagai guru harus mengubah pola pembiasaan kita terhadap cara menyajikan materi kita. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bermanfaat Bapak dan Ibu. Insya Allah di 2 pekan yang akan datang kita akan coba ketemu kembali dalam bincang santai ini. Ada rencana 2 pekan yang akan datang kita akan membahas terkait dengan seberapa pentingnya sih TKA yang selama ini sedang digembar-gemborkan pemerintah, yang insya Allah di tahun ini, di tahun 2025 ini, di bulan November, setiap siswa yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi atau melanjutkan ke jenjang studi lebih atas dari jenjang saat ini, wajib mengikuti tes kompetensi akademik. Nah, ini akan kita coba ulas di perbincangan 2 pekan mendatang. Lebih dan kurangnya, saya Bambang Setiawan, mohon maaf dan pamit undur diri dari kegiatan kita siang ini, sore ini. Itu aja mungkin Bapak dan Ibu ya. Kita akhiri kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih teman-teman guru Yang masih penasaran dengan bertanya boleh nanti di grup chat Bapak dan Ibu ya. Insya Allah siap di grup WA Bapak dan Ibu. Iya. Izin Bapak Ibu mau pamit, mau jemput si kita akhiri kecil. semua ya Bapak dan Ibu ya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Ya, Assalamualaikum.